kita harus menanggapi ocehan dari para polemikus, hujaters, plus begoders yang menyatakan hal-hal yang negatif, tidak berdasar, tidak benar terhadap iman Kristen. Sebelum lanjut kita menanggapi hal itu, saya serahkan waktu ini kepada Saudara Ngobrek untuk menyampaikan apa-apa saja yang akan kita tanggapi. Ya, terima kasih abangku Erben, kasih sejati. Sungguh-sungguh saat ini saat yang baik, kita harus membongkar apa-apa aja itu ucapan-ucapan the begoders dan hujater-hujater. Di mana mereka simpan itu ya, hujatan-hujatannya itu di channel-channel muslim itu ya. Apa aja yang mereka katakan. Contoh-contohnya ada ini. Siapa itu? Ya, sebelumnya saya mau memberikan kata pembuka dulu. Boleh, silakan Bu. Ya, jadi kemarin ketika di channelnya Pak Bom Bom ya, si Anas mengatakan, kan kita membuka tanya jawab tentang Alkitab, ya. Tetapi kalau ditanya tentang Quran dan imannya, kan mereka kebanyakan nggak mau. Karena mereka awam sekali dalam pengetahuan mereka tentang Islam. Ya. Nah, kemudian dia bilang, oh kalau mau tanya-tanya tentang Islam ke channel-channel Muslim dong. Kemudian Pak Bom Bom nanya, channel Muslim mana yang membahas Al-Quran sama Nabi Muhammad sama Islam? Kita mau belajar gitu loh. Kenapa kalian mengutak-atik Alkitab ini palsu ya? Kalian mengatakan ini ada banyak manuskrip, tapi ada hal yang ditutupi. Kalian pakai Injil palsu, Injil Filipus, Injil Barnabas, kalian expose Yesus menikah. Pokoknya blasfemi, penghujatannya luar biasa. Nah, sekarang kita akan searching ini. Ada nggak sih channel Muslim yang berani membuka kelakuan Muhammad? Yang berani membuka kelahiran Muhammad. Siapa nama asli Muhammad? Ya, bagaimana dia lahir? Ya, bagaimana kehidupannya dia? Bagaimana kanonisasi? Kapan sirah-sirah biografi Muhammad ditulis? Kapan hadis itu ditulis? Ya, bahkan Anda tidak punya Quran asli. Ya, nanti kita putarkan satu video di dalam channel saya, itu seorang researcher. Ya, Muhammad Al-Masehi itu adalah seorang Muslim, ya, dengan Dr. Edward Gale. Mereka sudah membuat tesis, ya, yang digembar-gemborkan sebagai Quran asli Birmingham itu enggak ada. Birmingham bukanlah Quran Utsmani, hurufnya adalah huruf Hijazi, akhir abad ke-7, awal abad ke-8, 100 tahun setelah Muhammad mati. Tidak punya Quran zaman Muhammad, tidak punya Quran zaman 4 khalifah. Baik Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan maupun Ali, enggak ada nih. Mushafnya nggak ada sama sekali. Mushaf primer ada 13 mushaf primer yang dipegang Aisyah, Hafsah, Ali bin Abi Thalib atau yang kita kenal dengan mushaf Fatimah. Serpihannya saja nggak ketemu, teman-teman. Perotolan mushafnya saja nggak ketemu. Quran tertua adalah bikinan Bani Umayyah. Lalu bagaimana cerita-cerita ini kok bisa dibuat? Padahal 8 kitab tertua pertama yang mengisahkan sahabat-sahabat Muhammad, ya, yang lebih tua, ya, daripada biografi Muhammad. Mereka tidak pernah menulis bahwa sahabat-sahabat Muhammad ini mengkanon atau mengumpulkan Quran. Tidak pernah ditulis. Tetapi cerita ini bagaimana bisa beredar, ada kanonisasi Quran. Nah, ini Muslim tidak mau buka, tidak mau pelajari, tetapi maunya memprotes Alkitab, mengatakan Alkitab dipalsukan, penghujatan luar biasa. Anda tahu ya, Ahmad Kainama, Donitan, dan semua itu penista-penista ini mendapatkan Kristologi Award. Luar biasa ya teman-teman ya. Mendapatkan penghargaan dari MUI. Kita mau tahu teman-teman, ya, waktu tadi saya upload juga satu video di tempatnya Pak Pavel 88. Ya, Pak Dhani mengatakan Saifuddin Ibrahim menista ajaran Islam. Dikejar teman-teman sampai ke Amerika. Tapi bagaimana dengan Abdul Somad, Ahmad Kainama, Agustan? Kita lihat pernyataan mereka. Ya, bagaimana penista ini kok mendapatkan award? Ya, dan Pak Dhani mengatakan mereka tidak menista. Abdul Somad sama sekali tidak menista. Ya, itu namanya kajian agama, perbandingan agama. Nah, sekarang kita akan lihat channel-channel YouTube Muslim. Kita lihat aja. Ya, kita akan searching dan kita akan paparkan. Ada enggak mereka berani membahas Quran mereka, kanonisasi Quran mereka, dan siapa itu Muhammad? Silakan.
Jadi teman-teman, saya jadi tahu mengapa Muslim ini kok sukanya di gereja membawa Alkitab, bukannya membawa Quran. Karena setelah saya mempelajari 90% isi Quran, itu nama-nama karakternya diambil dari Alkitab. Bayangin dari 25 nabi di dalam Quran, 24 yang mereka klaim ada di dalam Alkitab kita. Percaya enggak ada? Jadi ini selalu nyantol-nyantol ke agama dan ke Alkitab kita. Tapi mereka menghina. Alkitab ini katanya masih ada sisa-sisa kebenaran. Kurang ajar ya. Nanti kita lihat ya pernyataan-pernyataan mereka di dalam channel-channel muslimnya yang kurang ajar ini. Ini saya tunjukkan ya. Ini Bu. Ya, saya rasa itu Pak. Coba Anda tunjukkan ini. Bagaimana penista ini, apa yang award atau penghargaan apa yang mereka dapatkan dengan cara menista agama lain. Kita lihat ya Pak ya. Ya, ini mereka-mereka ini mantan-mantan Kristen. Dan mereka mendapatkan penghargaan hanya karena mereka menafsirkan Alkitab sesuai dengan dengkul masing-masing. Sesuai dengan kebodohan masing-masing. Sesuai dengan kebotolan masing-masing. Tapi justru mendapatkan penghargaan. Ini dia, Pak Erben bisa buka undang-undang penistaan agama. Apa bunyinya Pak? Tidak boleh menafsirkan agama orang lain. Betul salah satunya? Jadi mereka ini sudah kurang ajar. Penista yang menafsirkan Alkitab seenaknya, ya, tanpa mengkonfirmasi dengan kami orang-orang Kristen yang pegang kitabnya dan percaya kepada kitabnya. Kita lihat nih hukum penistaan agama. Tapi mereka oleh MUI dikasih penghargaan. MD, mana suaramu Pak Mahfud MD? Pasal 156A KUHP Indonesia melarang setiap orang dengan sengaja di muka umum mengularkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran pasal dipidana penjara selama 5 tahun. Mana lagi penjelasannya ini? Oh mungkin di apa ya? Di tempat lain mungkin ada itu. Habis itu kita akan buka YouTuber Muslim Pak. Apakah mereka termasuk penista atau tidak? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156 menyebutkan dipidana dengan dipidana penjara selama 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jadi penistaan agama itu bukan hanya kepada agama mayoritas, tapi kepada semua. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun yang ketuhanannya. Penjelasannya apa lagi ya? Orang hukum lah yang bisa menjelaskan ini. Ya, menafsirkan agama orang lain boleh nggak di situ? Kita lihat, apakah itu masuk penistaan nggak? Menafsirkan Alkitab orang lain. Saya belum lihat di sini sih. Ada orang hukum nggak yang bisa menjelaskan di sini? Ada sih di sini penjelasannya. Halo. Iya, ada. Iya. Iya, ini kan dulu kan pernah tentang penistaan agama tuh yang pertama kali itu kan dari Share dulu. Roni. Iya, share dulu bro. Undang-undangnya bro, orang hukum lebih tahu. Tadi di undang-undang yang tadi itu loh. Aku share lagi ngontin ini. Tar. Oh iya, share lah, share. Aku harus nyari dulu. Ya carilah, karena kamu lebih tahu menjelaskannya. Aku nggak pernah pelajari undang-undang. Ntar ya, aku mesti cari dulu text time nih. Iya. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Tante Kainama ini menurut saya memang aku sih ngomong sendiri kayak gini jengkel juga. Kita lihat Pak, kita lihat. Bukan maksud hanya aku Tante gini. Kainama, kita lihat Agustan, kita lihat Nandar, kita akan searching semua YouTuber Muslim. Kita akan tampilkan YouTuber Muslim. Isinya apa itu? Iya, nanti kita tunjukkan dah. Ya jadi kita ini sebenarnya pengen dialog, saling membuka data, bukan berpolemik. Jadi orang Muslim sangat senang kalau datang ke room ini, kalian jelaskan iman kalian, tapi dengan data. Jangan sampai ocehan kalian dari bibir lebih cerdas daripada kitab Anda. Di situ masalahnya. Kita pun begitu. Tapi kalau orang-orang Muslim ini kita datang ke channelnya juga nggak ada yang beres. Ngoceh sana, ngoceh sini. Itu sih. Jadi gimana lah aku bilang. Udah dapat bro Ade, undang-undangnya kayak gimana tuh? Ya, undang nomor 5 ini aku belum dapat PDF-nya nih. Terlalu. Iya. Jadi itu memang mereka-mereka itu mendapatkan penghargaan lagi kan.
diumumkan. Kalau orang Muslim masuk Kristen, dia apa? Dikejar. Heran juga aku. Mengapa? Ya kalau aku sih gini aja sih. Berikan kebebasan untuk orang memeluk agama apapun yang disukai. Bebaskan semua orang memberitakan keagamaannya. Itu aja. Gak usah diutak-atik agama orang lain. Beritakan aja agamanya sendiri. Baru bukalah ruang untuk orang bertanya. Makanya channel-channel Muslim memang saya jujur ya. Jarang ku dapatkan ada channel-channel saudara kita Muslim yang membahas tentang kehidupan baginda Muhammad. Baru silakan orang Kristen datang bertanya. Kami mau jelaskan baginda Muhammad sama kalian. Kita belajar Al-Quran. Saudara Kristen datang bertanya. Jelaskan. Gak ada yang berani. Kita datang ke channel mereka. Kita minta ibaratnya supaya dikasih wejangan Quran dan hadis-hadisnya. Gak ada. Yang ditanyai malah Alkitab. Kan lucu kan? Kalau mereka datang ke sini, kita tanya Quran. Yang ada, mereka malah tanya balik. Kan lucu. Iya. Mereka berani bertanya, nggak berani mendengar jawaban. Kan lucu itu. Jelaskanlah bro. Yuk. Tentang, taruh bro, ini udah gede ini. Nah, nih. Ini Perpres ini nomor berapa? Nomor 1 tahun 65. Yang ku tahu orang yang pertama kali yang terkena dalam pasal ini adalah Yusuf Roni. Pada waktu itu case-nya gini. Akulah jalan dan kebenaran Sirotol Mustaqim. Itu diselaraskan dengan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sirotnya itulah jalan, berarti Sirotol Mustaqim itu adalah Yesus. Kena. Jadi penafsiran Sirotol Mustaqim itu ditafsirkan dengan pemahaman agamanya. Untuk menafsirkan itu ada di pasal 1. Setiap orang dilarang sengaja di depan umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan di depan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok ajaran agama itu. Jadi kalau menafsirkan ayat orang dengan tafsiran kita, itu udah penodaan agama. Ini basicnya di sini nih, di undang-undang ini nih. Juga dengan kegiatan agama pun nggak bisa. Ya ini kan dulu kan pro kontra ini. Gue lupa deh istilahnya. Hakimnya juga kan ada 5 tuh waktu itu hak konstitusinya. 2-nya abstain. Sebenarnya ini enggak 2 aku posisinya lupa. Tapi akhirnya lolos juga nih. Sebenarnya banyak pro kontra nih pada waktu itu. Kira-kira beginilah di pasal 1 ini lah. Nggak boleh nafsirin. Kecuali kita menggunakan tafsiran dia sendiri. Kita kan selama ini kan menggunakan tafsiran mereka kita bacakan. Iya ya. Betul. Ya sekarang dengan ini kita akan searching semua Dengar tuh. Kamu dia. Aduh. Pantatmu itu diam dulu. Shut up. Sekarang kita akan searching semua YouTuber apologet Muslim. Buka Pak, satu-satu Pak. Apa yang mereka bahas? Kristen lah. Liar. Mereka liar nafsirnya. Buka satu-satu semua YouTuber Muslim. Ayo, sebentar, dibuka. Kita akan lihat apa yang mereka bahas. Adakah YouTuber Muslim berani membahas Qur'annya dan Islam dan Muhammad? Coba si psikolog Meriam Bambu, coba lihat. Ya, psikolog Meriam Bambu apa itu? Ini coba lihat judulnya apa ini? Ya, judulnya. Iya, nggak pernah bahas apa mereka, bahas kitabnya. Iya. Mereka ini hanya tahu bertanya tapi nggak mau mendengar jawaban dia. Rata-rata ini semua bicara tentang kekristenan. Lagi viral nih Saifuddin. Iya. Viral Saifuddin, mereka hanya nanggapi. Tapi mereka gini ya, bro, yang aku lihat kan Saifuddin ini artinya dari undang-undang penistaan agama, oke setuju kita, memang dia meminta itu. Tapi maunya saya dari saudara-saudara Muslim itu menjelaskan loh ayat-ayat yang 300 itu dikonfirmasi. Apa itu Pak Saifuddin? Mari Pak masuk room, tunjukkan dulu yang 300 itu. Mengapa Pak Saifuddin ngomong kayak gitu? Aku sih senang kalau kayak gitu ya, dikonfirmasi. Ya kalau Pak Saifuddin salah ya ditangkap, ya silakan berdasarkan hukum begitu. Asalkan udah dikonfirmasi, tapi ini kan nggak ada aku dengarkan. Saya rindu sih saudara-saudara yang Muslim itu menjelaskan apa sih yang 300 ayat itu.
Enggak. Jadi gini, mereka tunjukkan bahwa ayat yang 300 yang diprotes oleh Saifuddin Ibrahim itu, mereka jelaskan begini pengertiannya, begini bahasa Arabnya. Berbicara bahasa Arab aja dengan Saifuddin, karena Saifuddin kan bisa bahasa Arab. Menurut saya itu yang harus dilakukan dulu. Jadi jangan asal ini dan itu, ini dan itu. Jadi jangan sampai lebih besar panas hati daripada niat untuk membukakan data. Banyak ini live. Manusia dibilang Tuhan, Anda sehat. Ah itu dia kan. Ini kan jelas tendensinya ke siapa? Ke Kristen. Nanti kalau dibalas nanti marah. Aduh, terlalu. Bagaimana kalau kita balas membalas? 608 sudah mengingatkan. Janganlah kau menghina sembahan orang lain. Nanti dihina. Coba channel si apa? Si Julkipi apa? Zuma. Gerah mualaf. Coba lihat gerah mualaf. Gerah mualaf. Juna official. Ini juga sama ini. Gerah mualaf aja ya. Ya gerah mualaf ini paling banyak lagi nih. Jadi memang mereka kerjanya. Buka dong pernyataannya Zuma. Buka pernyataan Zuma yang katanya iblis. Yang mana tuh? Kalau kita bahas kamu yang iblis, apa yang akan kamu lakukan? Oke, mana? Itu kan ngurusin agama orang lain, tapi dia bisa-bisanya masuk usum jangan ngurusin agama orang lain. Lu yang cangkem lu ditutup dulu Zulkifli M. Abbas. Congor lu tutup dulu, YouTube lu tutup, gua akan tutup YouTube gue. Ya, jadi congornya kamu tutup dulu, kamu hapus semua yang membahas-bahas Alkitab dan kekristenan di dalam YouTube-mu. Kristen mau Allah jadi makhluk. Terbukti bukan ajaran Yesus. Ini apa nih? Kristen terbukti bukan ajaran Yesus. Kayak gini-gini lah kerjanya. Nggak pernah kulihat di sini menjelaskan keutamaan baginda Muhammad daripada Isa Al-Masih atau apa. Apa sih keutamaannya kekudusan baginda Muhammad, pernikahan yang mulia, bagaimana dengan ini. Harusnya itu yang dibahas mereka. Kalau kayak gitu. Mana ada channel Islam bang yang bahas ini? Muslim aja ketika kita tanya apa teladan Muhammad aja mereka bingung jawabnya. Contoh kan, ajaran Muhammad yang mulia, yang tidak akan pernah kalian temukan di dalam kitab manapun. Bukti keagungan, kehebatannya. Harusnya kayak gitu-gitu yang mereka tunjukkan kan. Kalau kayak gitu ya kita belajar. Kita datang. Tapi ini kan nggak ada ini. Lucu-lucu. Orang si Kainama aja pernah ngomong, memang kalau saya lebih suka ngomongin Kristen. Kalau Islam ya udah nggak laku. Bukan nggak laku, maksudnya ngapain. Ya memang dia lebih suka ngomongin Kristen, serius ada videonya itu. Kalau aku kan berada kan, aku suka menjelaskan contoh keutamaan Yesus atas siapapun, keutamaan Alkitab atas kitab manapun. Di situ ya, baru Yesus sudah ke surga, jangan ikut yang masih dalam kuburan. Saya berani bikin gitu. Seharusnya mereka bikin kayak gitu. Saya mau bertanya kepada MUI, bagaimana kalau orang Kristen bikin award juga? Bolehkah? Boleh aja. Award Islamologi. Saya yakin perang saudara terjadi. Kalau kita bikin kayak gitu, dihapur nanti kasih apa itu. Sebelum mereka ngasih award, coba ditanya dulu. Kenapa Kristen tidak membuat Islamologi? Biar seimbang. Beranikah MUI berkata demikian? Saya yakin kalian takut. Memang kalian terlalu. Lanjut. Coba, di mana itu pernyataannya si Kainama itu mengatakan apa itu? Agustan itu berajaran Injil katanya, ajaran setan itu mana itu? Nggak tahu. Agustan mengatakan amanat agung teroris banyak itu beredar di mana-mana. Si Agustan itu dia ini banget loh. Dia tuh munak banget sama saya itu. Ya karena kan waktu itu kan dia menutupi kebenaran. Waktu itu kan bulan apa ya? Bulan tahun kemarin itu kan janjian katanya kan. Janjian dia mau mengadakan debat terbuka lah gitu di Jogja. Tanggalnya bulan-bulan November kalau nggak salah waktu itu. Iya November yang lalu gitu kan.
Dia hubungin saya, lalu Sian Sofiatul kan juga bilang kan, hubungin Pak itu kan, Pak siapa, Pak Gracia Pelo. Ngomongnya ramah banget, baik sekali gitu. Tapi akhirnya dia bilang sebelum itu kita mau ketemuan dulu, katanya gitu kan. Kita ketemuan di Cibubur gitu. Dia bilang begitu. Saya bilang saya nggak datang boleh nggak? Katanya nggak boleh, harus datang gitu. Pak Gracia Polo juga nggak bisa datang, dia kan di Malang gitu. Ya, tetapi Bu Uti harus datang. Nah saya mikir-mikir, saya pengen datang juga sih. Saya pikir saya mau datang gitu. Terus tiba-tiba saya ingat loh. Ini ada Bentar, ini. bentar, Pak. Bentar. Ini. Iya. Di video ini kan, cuman tidak bisa saya buka atau di tempat lain ini. Agustan menista Kristen, ajaran Kristen dalam Matius 28 adalah ajaran iblis. Dia mengatakan, tapi memang sudah direspon di video ini ya. Ini kan kurang ajar ini. Coba kita buka sedikit ya. Mana ini? Ada nggak dibuat? Ya Pak, sebentar saya mau cerita Pak. Ini Pak Agustan, sebentar aja Pak. Oh nggak ada dibuat sumber videonya ya? Oke lanjut. Iya, jadi tetap. tahu-tahu pas pergi ya, pas ini kan saya bilang nggak bisa Pak, kita kan ini lagi ini, nggak boleh masuk mall. Saya belum di swab. Saya bilang saya belum divaksin, saya bilang gitu. Terus betul nggak bisa? Iya, saya bilang saya nggak bisa ke sana, saya belum divaksin ya, percuma aja saya nggak bisa masuk gitu. Masa gara-gara itu nggak jadi loh pertemuannya loh. Jadi kan saya berpikir ini mau nemuin saya, mau ketemu saya atau mau ada apa ini, kan bingung saya kan. Nggak jadi. Abis itu sebulan itu saya bilang loh kok nggak jadi Pak? Nggak jadi katanya gitu loh. Apa ini targetnya memang mau ketemu saya? Bagaimana? Tapi dia ngomongnya baik-baik. Tapi kalau ngelihat di sini ya elah bahasanya minta ampun. Iya teman-teman, ngeri juga ya. Jadi targetnya dia mau ketemu saya itu, mau ketemu langsung, entah mau diapain ya. Kalau ngelihat omongan mereka begitu, serem banget ternyata. Itu ada dari ya channel-channel Muslim. Dari zamannya CIA 1 tahun dulu saya sudah menantang. Silakan datang untuk bertausiah di CIA. Kami beri waktu 1 jam untuk bertausiah. Sisanya nanti setengah jam untuk tanya jawab. Tapi tidak ada yang mau datang. Bagaimana kalian mau menyebarkan YouTube Yonatan Islam? Nandar dibuka, Sanihur Munir dibuka, semua dibuka tuh YouTube. Iya, mereka nggak punya bahan. Kalau kita kan isinya kita menolak aja, menyangkali apa kata mereka. Jadi kita ini bereaksi karena ada reaksi. Kita ini stimulus doa, mereka stimulus, kita reaksinya. Ini satu channel lagi nih, Mualaf Prince. Ini banyak menghina Yesus ini. Tapi kalau bicara Alkitab nanti nggak mau ini. Apa? Bahas Quran nggak ada tahu apa-apa ini. Bicara Alkitab paling nanti Yesus kawin, itu dia. Padahal mereka klaim Yesus sama dengan Isa. Jadi kadang aku lihat gini, demi menyerang iman Kristen, mereka sendiri mempreteli akidahnya sendiri, kan lucu kan? Contoh, jika Yesus punya istri dan anak, hilanglah konsep ketuhanan. Mana ada? Jadi aku heran lihat mereka ini. Memang benar-benar ini Ustadz Kainama ini kan. Yesus disunat. Mereka bilang nanti Islam lagi Yesus gara-gara disunat. Orang disunat, orang Yahudi udah disunat. Cuma kolok-kolok ini semua ini. Aduh, ini satu lagi nih. Apa lagi? Biar kita lihat. Agustan channelnya nih. Apa namanya? Donditan, Yonatan Nandar, kita lihat Donditan yang kurang ajar itu Donditan sama Goldian itu. Semua nggak ada yang benar. Tunjukkan kebenarannya. Maukah mereka mendengarkan khotbah kita? Mana channelnya Agustan? Oh ini nih. Malah Pak Iya Sofia. Ntar. Jangan diputar. Nah ini dia nih, kena jantung dia. Ini aja lihat ini ya. Ini langsung buka. Ini dia lihat bilang ini. katanya dia mau mati dalam keadaan Islam katanya. Banyak. Iya ini. Mati dalam keadaan Islam. Ini mereka hanya bahas-bahas ini. Coba kita lihat. Kita lihat channel yang paling si nyangkut tuh yang cewek itu, si nyangkut. Ada nggak dia bahas Qurannya? Nah ini semua bicara apa ini? Bahas Alkitab banyak kan di sini. Apalagi nih siapa ini yang sudah dapat bidadari ini nih? Siapa ini yang sudah dapat bidadari ini? Sudah mati dia, Pak. Ya itu Mas, sudah dapat bidadari 72 dia. Jadi bukan? Iya, udah berapa tahun dia meninggal ini?
Belum ada setahun kali Pak, belum lama kayaknya. Berarti masih ada 71 tahun lagi dia apa? Tegang terus, kan 72. Dia tegang. Apa? Itu Oke aja ya. kayak gitu. Lagi ereksi 70 Iya. tahun. Bisa kayak Iya. gitu. Masih Berarti ada. masih ada Dia 69. masih di neraka. Enggak, dia langsung. 10.000 Perlu tahun. dikirim, Oke, siapa lagi? Siapa lagi? perlu kita kirim obat kuat sekarang. Aku heran lihat-lihat mereka ini. Kadang aku. Kainama, Ustadz Kainama. Ya ini Hagia Sophia ini. Kainama sudah mengatakan dia tidak bisa kalau tidak membahas Alkitab. Aduh, aduh. Tapi Mereka memang- dipanggil Ustaz. Astaga Iya, itu buat naga. makannya dia. Soalnya dia Al-Quran juga kagak ngerti. Dia orang kalau dia ngerti nggak mungkin kayak gitu. Ditanya jin masuk surga, dia kebingungan sendiri soal jin. Jadi dia nggak mau Iya. jawab. Gelagapan dia ya. Gelagat waktu ditanya jin, soal jin. Bayangin di surga mereka ada jin loh. Tuan najis loh. Tapi kalau menurut mereka ada jin coba- baik, jin Islam itu yang masuk itu jin Islam katanya. Teman-teman coba mic-nya kalau nggak ini ditutup supaya penjelasan teman-teman bisa didengarkan bersih. Oke lanjut yang ini silakan. Lanjut, Buti. Ya lanjut aja, saya mau mandi dulu, saya pamit dulu nanti saya masuk lagi. Oh, Jadi Mau mandi dulu, mau mandi. saya coba kasih apa ya. Jadi kesimpulan kita lihat dari perilaku mereka ini. Kalau saya lihat mereka ini sebenarnya bagian dari kadrun. Artinya ketika sering saya masuk ke Zoom mereka, bahkan mereka selalu berseberangan dengan keputusan pemerintah. Jadi kita harus lebih bijak loh menanggapi ini. Makanya seperti yang dibilang Bang Codek ini memang betul. Apakah memang mereka ini coba untuk memancing kita supaya kita terus lebih membalas sehingga mereka inginkan suatu kekacauan di negeri ini? Coba itu seperti MUI itu kan. Berani-berani sekali dia memberikan penghargaan kepada si mualaf yang hanya menistakan kekristenan. Ini politik ini saya lihat. Rata-rata itu, coba cek deh, masuk satu-satu pelan-pelan ke grup mereka tuh, ke Zoom mereka. Anti mereka dengan keputusan pemerintah. Coba seenak-enak mereka kan, sebebas mereka membahas kitab, menafsir Alkitab. Coba kita tunjuk satu ayatnya saja, udah kejam-kejam mereka teriak penistaan. Jadi yang saya maksud di sini, apakah memang mereka ini adalah kadrun? Ini yang perlu kita pahamin dulu. Supaya kita lebih waspada. Karena tabiat mereka ini memang sangat, memang sengaja gitu. Jadi supaya seperti Pak Mahfud MD itu ya, berdengarlah, seandainya pun dia tahu ya. Tolonglah diapain yang begini-beginilah. Apakah mereka ini kadrun? Supaya Bapak Mahfud MD ceklah. Jangan-jangan mereka ini titipan kadrun hanya untuk menggoda kami, untuk menyerang mereka. Itu kalau masukan dari saya. Oh, saya sangat setuju dengan Bapak. Pak Mahfud MD, pesan saya, mohon maaf Pak ya, bersihkan dulu terasnya Bapak. Setelah selesai terasnya Bapak selesai, baru Bapak bilang, Bu, kalau bisa terasnya dibersihkan ya. Terasnya Bapak itu kotor. Tetapi mengapa Bapak menilai teras orang lain? Terlalu, Pak. Mantap, Bung Bapak Domba. itu dihormati segala rakyat bangsa Indonesia. Lihat tadi putar tuh si Sumangkut apa yang dia omongin. Risalah media apa tadi tuh? Suaranya hilang. Koreksi. Yang biasa kita nonton, yang biasa masuk ke Zoom Muslim atau Muslim masuk ke sini, memang sepertinya mereka hanya bisa atau cuma bisa ya membahas tentang Alkitab, menghina, menghujat tanpa bukti yang mereka bawa.
Apalagi di sini Bisa. teman-teman juga udah pengalaman ya, bertemu dengan polemikus ya, polemikus Muslim. Kita jangan sebut dia apologet, sebab dia nggak ada kata-kata apologet gitu. Justru mereka malah mau mencontek-contek apa yang kita pahami. Contoh lah, menyamakan gitu. Cocok logi, klaim logi, apalagi tuh, paksa logi, apalagi. Makanya mereka emang ilmu tentang keagamaan, mungkin keagamaan Islamnya emang kurang paham. Jadi ketika ditanya satu ayat aja ya, sama teman-teman mereka udah mulai kepanasan. Oh jangan menghujat jangan menghina Nah, padahal mereka membahas ratusan ayat Alkitab, mereka santai aja gitu. Betul. Oke, cukup dulu. Makanya dulu kan sama si Yang tadi Slayer. Susu Mangkut itu loh, yang Susu Mangkut Risalah Media Channel. Tadi dia mengatakan itu ayat Alkitab membodohi. Kita lihat siapa yang membodohi. Putar videonya dia. Putar perkataan dia. Putar perkataan Agustan. Aduh, sayang saya belum sampai rumah nih. Kalau saya udah buka laptop, saya putar semua itu. Gini aja, gini, kita kumpulin aja dulu video-videonya. Nanti kita satu momen kita kumpulin. Kita Kenapa tunjukin. bisa dibuka kok? Langsung bisa dibuka, tapi kan kalian putar itu. Dia punya nyangkut. Iya, cuman bagiannya mana di menit keberapa? Biar gue buat kompilasinya kalau perlu. Semua, dari lu, gua, semua. Kalau mau gue buat kompilasi. Ini lagi live. Betul, Bu. Lu ada nanti Kalau bikin lagi- video kumpulan-kumpulan lah. Nanti kita tanggapi lagi ulang. Betul. Jadi seri kedua. Nah, ini kita Iya. menghimbau sama namanya susah, Polemikus. ya. Atau Polemikus. sosokan. Iya. Jadi mereka kok seneng betul gitu membahas Alkitab seenak jidatnya gitu. Sedangkan teman-teman kalau membahas satu kata ya, jangan satu kalimat ya. Satu kata di Al-Qur'annya itu kita udah dibilang penghujatan. Ya, contoh tanda kutip ya, tentang kata-kata yang mereka bilang menghina lah, menghujat. Emang mereka juga nggak paham sih tentang Al-Quran. Jadi agak kebingungan. Jangan kan itu kalau kita ngomong bilang, Quran sekarang itu adalah hasil karya Abais. Yang jauh daripada inskripsi Quran Umayyah yang lebih dekat dengan Yahudi gitu maksudnya. Itu juga pasti langsung, wah sembarang kamu ngarang-ngarang bla 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 gitu. Seperti Ya, itu. Jadi seharusnya ya teman-teman Muslim. mungkin kita reaksin aja gitu, reaction video mereka, apa yang mereka katakan ya kita reaksin gitu maksudnya, seperti itu. Oke, back to the topic. Kita buka YouTube mereka, buka YouTube-nya Yonatan Nandar, buka Risalah Media Center yang Sumangkut tadi. Kita lihat apakah ada polemikus Muslim yang berani membahas Qur'annya. Dan kalau ada Muslim di chat, ada silakan masuk kalau ada berani ditanya. Sudah 2 tahun Ibu CIA mengundang, kalau dihitung sekarang sampai sekarang ya, mengundang para polemikus Islam bertausiah di CIA 1 jam, diimbui tanya jawab. Tidak ada yang berani Bu. Lalu gimana? Nggak ada yang berani, juga nggak ada yang bisa tentang kitab mereka. Nggak bisa. Tukang hujat udah tetap tukang hujat. Hahaha. Terlalu. Ya, Bung. Jadi pesan buat polemikus di luar sana, kalau mendengar ya, kalau kalian itu mau menafsir Alkitab kami Kristen, kamu juga harus siap kalau ayat Al-Quranmu kami tafsir. Tapi kalau kalian tidak siap,
stop kalian menafsir Alkitab kami. Jadi tolong polemikus di luar sana, mental kalian itu kalian benahi. Ya, jangan nanti ayat kau disenggol sedikit. Oh, penistaan. Muak saya mendengar. Serius. Jadi polemiku, pesan saya sama kalian, kalau memang mau debat, kau tafsir ayat kami terserahlah sesuka jidat kalian, tetapi kalian harus ikhlas ketika ayat kalian juga akan tafsir. Jangan cengeng lah. Memalukan itu. Itu aja lah dulu, biar tahu diri lah polemikus ini. Nandar, goblok. Ini contoh ya, channel-channel isi kontennya si Nandar ini kan rata-rata banyak penghujatan. Saya tidak, coba aku cek, ada nggak di dalam Yonatan Nandar ini berbicara tentang keagungan Muhammad dibanding Yesus Kristus gitu ya. Ada nggak, berani nggak dia memperbandingkan karakter Yesus dengan karakter baginda Muhammad gitu ya. Baru Yesus di dalam Alkitab sudah terangkat hidup-hidup ke surga. Dengan baginda Muhammad sudah terangkat kemana. Seharusnya gitu. Aku tunggu itu dari kawan-kawan muslim. Kasih dong perbandingan. Tapi nanti akan dibilang kan nggak boleh membanding-bandingkan. Kenapa? Menutupi. Hanya itu aja. Baru dijelaskan. Kita puasa itu karena ini alasannya. Tapi tadi malam kutanya mengapa ayat Quran turun di tengah puasa. Pertama kali, bahkan di pertengahan puasa. Terus puasa yang di pertengahan itu dari mana? Gak ada lagi datanya. Jadi kalian harus jelaskan itu. Surga, kalian ada 72 bidadari. Kalian jelaskanlah. Bagaimana 72 bidadari itu? Kalian jelaskan. Baru tentang perkawinan, bukan perkawinan. Tentang pernikahan. Contoh kawin muta. Ini loh keagungannya, keunggulannya, keutamaannya. Kalau melakukan nikah muta, kayak gini loh keuntungannya. Itulah kalian bahas, kan itu ajaran kalian itu seharusnya. Baru tentang jin. Bagaimana jin itu bisa memeluk agamanya Nandar. Apa caranya, bagaimana. Kalian prakteklah di dalam live. Ayo kita panggil jin. Kan bisa panggil jin kan. Kalau orang Kristen ngusir jin. Jadi cara panggil jin itu bagaimana? Kalianlah bikin videonya khusus di situ. Kalau kayak gitu baru kita bangga. Senanglah kita nontonnya. Baru 72 bidadari. Atau yang itu, yang 70 tahun itu. Tetap mantap. Iya, itu kalian jelaskan. Bagaimana itu? Apakah pakai pil kuat atau bagaimana? Kalian jelaskanlah. Kalau udah kayak gitu kan mantap lah. Mantap banget. Tapi kalau enggak ya ampun deh. Menurut aku itu yang perlu. Mana ada jalan baru Islam ini. Contoh, Islam ada ini ya. Baru-baru ini kayak siapa Profesor Munim Siri yang mengatakan Quran dikanonisasi 1924. Kalian kasih tahu lah, bukakan ini buku-bukunya. Jangan kalian tutupi. Aku maunya kayak gitu-gitu kalau kalian di channel kalian itu. Jelaskanlah kelebihan daripada baginda Muhammad dari segi etika dan moral tentang perkawinan, pernikahannya. Bagaimana dia mati, apakah betul itu mati karena ini, bagaimana dia dalam berperang. Itulah yang kalian harus jelaskan. Jangan ditafsirkan Alkitab itu secara salah, menurut aku sih. Jadi yang dibilang Bapak tadi itu ya, terdahulu aku nanya, itu contohnya Yonatan Nandar tuh. Ya, mereka mengkritisi tanggal 25 Desember. Itu kan ngerayain kita. Ngapain lu ngurusin hari raya agama orang lain, gue tanya. Apa peduli kalian muslim ngurusin hari raya orang lain, agama orang lain? Kepo banget kan? Makanya saya tuh tidak berlebihan ketika mengatakan Islam ini agama terkepo. Nggak pernah bisa lepas mulutnya dari ngomongin. Nggak, iya, karena kenapa? Mereka klaim, ya setelah saya mempelajari, kenapa yang diomongin di ini lihat nih, ini adalah Yonatan Nandar, si penista bibir licin, ya. Ngapain lu ngurusin hari rayanya kita? Kita aja nggak pernah ngurusin hari raya lu. Lu mau ngerayain apa? Kayak mau makan ketupat, kayak lu mau puasa, kayak mau makan, ya suka-suka lu. Benar nggak teman-teman? Yang enak kan kita pada libur. Benar, iya. Betul, benar. Ngapain lu ngurusin hari raya orang lain? Itu yang gue pusingin. Lu membina, oh ini hari raya Dewa Matahari gini-gini. Kalau gua kupas hari raya lu, habis lu. Kan kupas, apakah benar
benar nuzulul Quran itu benar-benar seperti yang kamu katakan. Pertama, nuzulul Quran itu nggak ada saksinya. Makanya Muhammad ini nggak tahu tanggalnya kapan. Ya, Muhammad mengatakan carilah di malam-malam janji terakhir. Kenapa? Itu mimpi, nggak ada nuzulul Quran. It's a dream. Isra Mi'raj aja, kalian akan kaget. Pendapat para ulama itu ada yang tahun ke-10 setelah Khadijah, ada yang tahun 1-2 tahun sebelum Hijriah. Macam-macam. Kenapa? Nggak pernah terjadi. Karena tanggalnya, bayangin peristiwa penting, di mana itu terangkat di surga. Kalau kita tahu kan kapan Yesus terangkat ke surga. Setelah tanggal 14 Nisan, dia mati, bangkit pada hari yang ketiga, 50 hari pada hari Safuat Pentakosta. Betul apa betul? Betul. Betul. Kapan Isra Mi'raj ini aja pendapat para ulama bisa berbeda-beda. Kamu heran nggak? Ini peristiwa penting. Kenapa? Mimpi. Iya, itu hal-hal kayak gini kau harus kalian bahas. Mengapa pendapat? Kalian harus bahas. Mengapa Saya berbeda? Saya bukakan. Oke, Bu. Jadi mengapa pendapat para ulama itu? Mengapa pendapat para ulama itu kok berbeda-beda? Kalian kasihlah data-datanya. Kalau kayak gitu kita bangga sama kalian. Itu aja. Oke, lanjut Bu Sofi. Siapa mau ngomong silakan. Ya, aku di-allow untuk share screen dong. Ya, Kodek, Bu Sofi yang satu, kasih kos lagi Kodek. Kodek. Oke, thank you. Silakan Bu. Bisa lihat nggak nih share screen saya? Kelihatan Bu, kelihatan. Semua itu kesepakatan. Saya sudah pernah mengatakan tentang nuzulul Quran. Saya nggak akan mengulangi lagi. Ya. Mengapa kalian mengatakan, sekarang saya tanya ya. Kalian menipu para mualaf-mualaf mengatakan Quran itu turun dari langit, didiktekan oleh Jibril, kata perkatanya tidak berubah. Sampai suara-suaranya satu lafaz pun. Kata si siapa tuh, si Grani itu siapa namanya? Karisa Grani, dokter gigi yang mualaf ini. Tidak berubah. Aduh, alhamdulillah ya. Mengapa itu kamu kalau berbohong? tidak Kenapa kamu salah berbohong? karena dia selingkuh. Dia sudah menikah dan selingkuh sama teman SMP kalau tidak salah. Iya memang selingkuhan Seingat semua saya. itu. Termasuk yang si siapa yang katanya dulu ada di lembaga LAI itu yang termasuk penerjemah siapa Nanlohi siapa itu. Itu kan kasusnya juga selingkuh. Termasuk Irene Handono. Ya. Tapi saya nggak mau masalah itu urusan pribadi. Kalian mau berzinah, mau selingkuh, yang mau LGBT, it's all up to you. Yang saya tekankan adalah you lie. Kamu berbohong. Kalau memang Islam ini agama yang benar, kenapa kalian menyebarkannya dengan kebohongan? Padahal cendikiawan Muslim kalian tidak mengatakan demikian tuh. Perubahannya di mana saja saya bisa tunjukkan. Ada berapa versi Quran Arabik sekarang saya bisa tunjukkan. Bahkan kalian tidak punya Quran Utsman, kalian tidak punya Quran asli itu nggak punya. Itu yang dibahas. Sejarah kanonisasi Quranmu yang dibahas. Bagaimana Quran ini kok yang distandarisasi di Al-Azhar Kairo tahun 1924 ini kok bisa sampai ke tangan saya. Versi Hafs An-Nasy ini gimana? Biar masyarakat tuh ngerti. Kok itu nggak dibahas? Bagaimana Ibn Mas'ud itu sampai bisa tulang rusuknya dipatahkan. Ya, dia berantem sama Khalifah Utsman bin Affan. Itu kan jadi dalam buku kalian loh. Dibacain sama Pak Gracia Pelo. Kok bukan itu yang kalian bahas? Dibahas. Mushaf Ibn Mas'ud ini kenapa bisa berbeda dengan Quran kalian? Itu loh dibahas. Gak usah ngurus hari raya agamanya orang lain. Kepo banget kalian. Dan yang ngurus ini diberikan Kristolog Award oleh MUI. Mahfud MD. Suaramu di mana Mahfud MD? Suara kalian di mana? Ada orang, Yonatan Nandar, Ahmad Kainama, ngutek-ngutek hari besar agama Kristen. Kalian diam aja, dikasih penghargaan. Bu Sofia. Ya. Penghargaan dari MUI, apa kompetensinya itu? Penghargaan itu.
Penghalang kristolog itu diberikan kepada mualaf-mualaf Itu yang ingin seakan-akan Indonesia menjelek-jelekkan. berperang, Ya, saudara. ingin kita berpecah. Jadi kalau saya ingatkan ya Iya. teman-teman, sebaiknya Anda tuh khotbahnya kayak Zainuddin MZ dulu tuh loh. Ya, kalian khotbahkan aja bagaimana berpoligami yang baik. Bagaimana bisa istri 4 ini rukun-rukun. Bagaimana caranya berwakaf yang baik. Bagaimana caranya kalian membuat timbangan amalmu itu lebih banyak. Berkhotbahlah yang sejuk, khotbahkanlah agama Islammu itu. Tidak usah ngurusin hari raya Natalnya Kristen. Wong kami merayakan Natal ya kami tidak minta angpau daripadamu kok. Malah kalau lebaran pada minta itu ke tempat kami. Ya Pak ya? Ya. Ya Ibu. Karyawan kalau yang saya Natalan tidak ada yang minta ngemis ke masjid. Kami mau Natalan, kami mau dikasih dong. Lah kalian mau merayakan hari raya ngemis ke kami. Bu, kami mau lebaran, Bu. Baru gini juga, Bu. Minta THR. Begini minta juga. THR-nya, Bu. Maksudnya, Bu. Wajar kalian berani. Sudah minta THR sama saya. Kalian di YouTube masih keluar-keluar menjelek-jelekkan hari raya Natal kami. Betul itu. Gini Bu Sophie. Jadi gini, kalau memang kalian kita saling buka-bukaan dengan data, biarin aja lah semua orang. Jadi artinya gini, kalian, ya kalian, sebentar. Kita akan buka agamamu juga. Artinya gini, kalian berbicara tentang kekristenan dari data-data yang kami sudah anggap sampah. Tapi kami akan berbicara tentang keyakinan kalian dari data-data kalian yang kalian pandang sebagai mutiara. Kalian siap? Tapi nanti kalian lapor lagi kami. Itu juga yang bikin kami Benar ya, tambahan lah, Yonatan Nandar, semua yang kalian polemikus muslim yang sering-sering menuduh Natalan. Kami merayakan Natal tidak minta duit dari kalian. Ya, kami merayakan Natal tidak ada gereja ngemis ke masjid minta duit. Kalian kalau THR lebaran minta kepada kami. Dengar itu kalian. Hah? Pak, buka mata kalian. Buka matamu Muslim Indonesia. Bu, THR, Bu. Kami mau merayakan lebaran, Bu. Ya. Tambah sedikit, kalian Bu saya Sophie. gaji 2 kali lipat. Saya kasih kalian THR 2 kali lipat daripada gaji kalian. Diem. Nggak usah menjelek-jelekkan hari Natal kami. Apa urusanmu? Kok kepo banget? Hah? Kecuali kami merayakan Natal, kami ngemis kepada kalian. Minta baju baru dong buat Natalan. Nggak ada yang perlu dibanggakan juga mau MUI mau berikan Jadi tambah sedikit aku ya. Kristologi Award. Kristologi Award Muslim, dari open your eyes. Dan kalian Muslim ya, selama saya berdiskusi, saya tidak menemukan satu Muslim yang percaya bahwa otaknya diciptakan Tuhan untuk berpikir. Sebentar. Teman-teman yang ada di live YouTube, tolong link daripada apa yang kalian tonton ini disebarkan di grup atau di Facebook atau di mana. Dan kita minta ada orang Muslim yang mau dialog dengan bagus. Berani bertanya. Saya mengundang RW 6, RT 6, Gang 6, nomor 6 yang berani ditanya tentang Quran kalian dengan menggunakan data. Iya. Saya mau tanya tentang Quranmu, saya mau tanya tentang kehidupan nabimu yang kamu bangga-banggakan sebagai nabi yang termulia dan nabi yang terakhir. Ada berani bersaksi di sini, ada berani ditanya, silakan masuk. Selama saya tahu Ibu, debat terbuka tidak pernah membahas tentang Islam, Quran, hadis, bahkan Nabi Muhammad. Tidak pernah. Kenapa? Mereka kalau debat terbuka itu yang dibahas Alkitab. Iya. Dari zaman Bahorok sama sekarang. Tetap Injil yang dibahas. Kenapa Quran kalian tidak dibahas? Takutkah? Bagaimana? Pasti takut. Jika kalian berani bahwa Al-Quran, hadis, dan Muhammad adalah Nabi benar. Bikin itu namanya debat terbuka. Tanda tangan keselamatan orang pendebat. Selesai. Berani? Tidak akan berani. Saya mau tertawa dulu.
Kalian memang terlalu. Lanjut. Lihat ini ya, Isra Mi'raj aja. Para ulama tidak sepakat kapan terjadinya. At-Tabari mengatakan peristiwa terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan Nabi dengan nubuat. Jadi pada waktu dia tahun pertama kenabiannya. Al-Qurtubi mengatakan 5 tahun setelah diutus sebagai Nabi. Al-Alamah Al-Masyhuri mengatakan kapan ini? Tahun ke-10 setelah Khadijah. Ada yang berbeda tahun ke-13. Kenapa? Karena ini mimpi. Tidak ada saksi. Tapi kalian tuh tidak mau berpikir menggunakan otak ketika kalian mengkritisi agama orang lain. Kalian bertanggung jawab lebih dulu menjawab pertanyaan kita. Di channel YouTube saya ada 2. Yang pertama Unlock the Bible dan yang kedua adalah Islamologi. Betul enggak teman-teman? Betul. Saya tidak pernah anti ketika Anda bertanya tentang Alkitab asal Anda tanyanya sopan. Saya tidak pernah lari ketika Anda mengatakan, Bu Sofiato jelaskan Trinitas, apakah kamu menyembah 3 Tuhan. Tapi kalau kamu masuk, kayak tadi malam siapa tuh yang namanya, siapa saya lupa di jalan Pak Bombong. Kristen ajaran Iblis. Bukan si Anas, ada lagi. Siapa sih namanya saya lupa. Bobo, namanya Bobo, dia pakai nama Bobo. Kristen ajaran Iblis, pokoknya sudah masuk tuh sudah dengan blasphemy. Yang kayak begitu teman-teman, itu saya sikat langsung. Ya. Saya sikat langsung. Kamu masuk, kamu tanya baik-baik tentang Alkitab, kita jawab. Kamu masuk dengan pantat ayam, saya kasih tai kamu. Ya, saya melakukan apa yang dikatakan di dalam Quranmu surah 6 ayat 108. Kalau mereka bertanya soal Kristen, itu bukan mereka bertanya, mereka berpendapat, mereka menyimpulkan. Bukan mereka mendengar jawaban. Jadi saya mendorong dialog interfaith yang sopan. Kalian masuk, kalian tanya baik-baik. Pakai data. Jangan lu bawa Injil Barnabas, Injil Filipus. Seharusnya kalau kalian polemikus, kalian sudah mempelajari Injil Barnabas itu ditulisnya kapan. Ulama Muslim aja sudah mengatakan itu palsu. Lah kok kalian bahas? Kalian tanya sama orang Kristen yang 3,5 miliar ini, ada nggak yang mengimani Injil Barnabas? Ada yang nggak ke gereja pakai Injil Filipus yang kalian gembar-gemborkan itu? Ahmad Kainama? Kayak begitu kok Mahfud MD itu diam saja? Kayak begitu kok petinggi MUI itu diam saja? Suaramu di mana? Mbok peringatkan ustadz-ustadzmu itu yang cangkem dan congornya kayak tai itu. Pak Mahfud MD yang terhormat. Yang katanya nasionalis, yang katanya cerdas. Bungkam dulu Pak, mulut ustadz-ustadzmu itu. Peringatkan dulu mereka. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai, kata firman Tuhan. Betul apa betul? Betul. Saya menyarankan Anda kembali kepada zaman mungkin sebelum era internet ini. Kalau ustadz-ustadz Anda khotbah di masjid, tidak usah nyinggung-nyinggung Kristen. Tidak usah ngomongin Yesus Kristus kami. Kalian bahas saja Injil Isamu itu yang diberikan ketika Isa nenen. Itu yang dibahas nih loh. Isa waktu masih nenen, belum punya gigi, dikasih kitab Injil sama Allah. Yuk kita bahas Injil Isa yuk. Kalian bahas itu kitab kuda berak perang terengah-engah. Ini loh maknanya kuda perang terengah-engah. Itu loh yang kalian harus bahas. Tidak usah ngeributi Alkitabnya orang lain. Tidak usah menafsirkan Alkitab kami. Ngapain tuh ustadz-ustadz ke masjid kok yang dibahas Alkitab, saya tanya. Kalau kami membahas Quran Anda, kami tidak pernah menafsirkan dengan penafsiran sendiri. Ini loh. Ada scholar cendekiawannya Al-Qurtubi, At-Tabari, tafsirnya sah Arab Saudi. Kami menggunakan terjemahan yang sah. Lah kok ngamuk, muninya penistaan atau penghujatan. Lah kok kalian dengan bebasnya keluar-keluar menghina kekristenan itu, otakmu di mana? Di mana Pak Mahfud MD? Saya tanya.
Hah? Mengapa kalian hanya mengejar yang katanya penista-penista Islam? Abdul Somad mengatakan Kristen agamanya sudah rusak. Menurut kalian itu menista apa enggak? Nista, Bu, nista. Jika tidak menista, Islam agama perusak. mari kita buka debat Ustadz Abdul Somad dengan orang Kristen. Ya. Jika tidak menista. Ustadz Abdul Somad, kamu Kalau bilang Kristen dia berarti dia menista. merusak. Kita lihat Islam atau Kristen yang merusak bangsa ini. Mereka lah, hari Natal aja udah dibikin hari mualaf sedunia. Coba, cari ribut terus itu kan. Siapa yang menaruh bom-bom yang merusak bangsa ini? Siapa yang dikejar Densus 88? Ada enggak sih? Romo, pastor, anak-anak sekolah teologi yang dikejar Densus 88? Saya pengen tahu. Tidak ada. Kok kamu diam saja gitu loh? Kemarin kita mendengar berita bom kembali ada di Solo. Aksi terorisme atas nama Islam di mana-mana. Kemudian kita lihat kemarin tiga pejabat MUI terafiliasi JI, Jaringan Islamiyah Teroris. Dikejar Densus 88. Kita lihat kemarin ratusan pesantren terafiliasi jaringan teroris. Lah kok kalian kok diam saja gitu loh. Kok buku-buku yang beredar mengatakan Alkitab palsu kok dibiarkan? Kalau kami mengeluarkan, saya bisa saja mengeluarkan, kita akan menulis satu buku khusus bagaimana puisi-puisi itu masuk di dalam ajaran Anda. Dan itu ilmiah. Ada risetnya, penelitiannya. Penelitiannya Profesor Sadi Nasyar. Ahli sarjana Timur Tengah dan berbahasa Arab. Tentang pengaruh puisi pra-Islam di dalam Quran. Perasaanmu bagaimana kalau kami katakan seperti itu? Hah? Kok kalian dengan seenaknya membuat kurikulum, diedarkan buku-bukunya Alkitab palsu? Lah kok enak? Mentang-mentang organisasi gereja PGI diam saja. Mentang-mentang pendeta-pendeta besar seperti pendeta GBI dan sinode besar lainnya diam saja. Tidak berani. Kenapa? Duitnya sudah gendut kok. Ngapain mengorbankan seperti saya gini? Seperti Sofiatul yang nyawanya diancam. Mengorbankan bisnis saya, mengorbankan keluarga saya di Indonesia. Ngapain? Perpuluhannya udah gede kok pendeta-pendeta itu. Masuk di kancah apologetika ini ya. Saya kasih tahu teman-teman ya. Anda, you walk alone. Seperti Liverpool. You walk alone, my friend. Harus ada yang Anda korbankan. Hanya untuk satu visi yang Tuhan tanamkan di dalam diri saya. Kalau udah dapat visi itu, ngapain? Susah-susah amat, mendingan saya masak-memasak. Ngapain saya berapologetika? Sudah difitnah-fitnah, Sofiatul lah, beginilah, goblok lah, Sofiatul beginilah, begitulah. Sofiatul diancam mau dilaporkan. Hei, Bapak pendeta-pendeta gereja besar, saya tahu Anda tidak mau berkecimpung di sini. Ada banyak sacrifice, ada banyak pengorbanan yang harus Anda berikan. Saya tahu Anda mengembalakan jemaat. Biar kami yang pion di depan, tapi jangan pernah Anda pendeta yang gendut dengan jam 15 miliar. Ya, Anda yang sudah nyaman dengan perpuluhan yang besar. Jangan pernah kamu menjadi batu sandungan penghalang bagi apologet Kristen yang memberikan pembelaan terhadap iman kami. Kami banyak, Pak, yang harus kami korbankan. Ngapain saya bikin apa? Mending saya bikin kuliner, pemirsanya udah jutaan, dapat duit iklannya banyak. Ngapain saya susah-susah mempelajari agama Islam Anda? Karena hanya segelintir orang yang mau melakukan hal ini. Ya, gereja mana berani? Gak ada berani. Saya belasan tahun di gereja nggak pernah dengar nama Muhammad disebut. Nggak pernah ada di gereja kami membahas Quranmu. Nggak kayak kamu kalau di masjid membahasnya Alkitab. Aku ya heran, masjid membahasnya Alkitab ya aku ya heran. Tapi setelah saya pelajari, 90% isi Quran adalah Alkitab. Quran itu tebalnya hanya 9% dari perjanjian lama dan perjanjian baru kita.
Kalau semua nabi-nabi yang sama itu diambil, Abraham diambil, Nuh diambil, Yusuf diambil, tinggal 1% isinya. Makanya, ya kalian itu ketika kalah debat dengan Sofiatul mengatakan, Sofiatul kamu tidak berhak membahas Quran kami, tapi kami berhak membahas Alkitabmu karena kami mengimani. Loh kok enak mengimani tapi Anda mengatakan, oh Alkitab terdapat sisa-sisa kebenaran. Kurang ajar nggak itu? Mengatakan Alkitab dipalsukan, apa hak kalian? Jadi saya sarankan kepada Anda, teman-teman polemikus muslim, tutup channelmu, kita akan tutup channel kita. Lebih baik kita bahas memasak kuliner babi guling. Betul enggak, teman-teman? Betul, Bu. Ngapain tiap hari udah bikin Zoom, masih tekanan darah tinggi? Ya? Sudah nanya ngeyel pula kalian. Enggak pakai data lagi. Sedangkan kami selalu menampilkan ini loh. Datanya. Ini loh Sahih Bukhari nomor sekian. Ini loh Sahih Muslim nomor sekian. Ini loh yang nulis bukunya Al-Qurtubi. Ini loh At-Tabari yang nulis begini. Kalian enggak, kira kami itu enggak jenuh membaca buku kalian yang tebel-tebel itu. Stop. Tutup channelmu. Kita akan tutup channel kita. Tapi seperti yang Ahmad Kaina, kalian tuh enggak bisa hidup kalau enggak bahas Alkitab. Kalian dibayarnya karena bahas Alkitab. Ya Pak ya? Kalian kan enggak terima amplop persembahan itu kalau enggak bahas Alkitab. Lah kok seenaknya saja menafsir-nafsirkan ayat orang? Tadi sudah dibuka belum? Coba buka lagi YouTube mereka itu, Pak. Risalah Media Channel tadi. Risalah Islam Media ini. Pak Irben. Tolong share screen, Pak Irben. Atau saya yang share screen deh. Oh iya dah. Silakan, Bu. Ini lihat nih teman-teman, Anda bisa lihat screen saya. Wah, lihat itu nih, sangat jelas tuh. Ya. Apa yang mereka bahas ini teman-teman? Ada nggak yang bahas Quran dan Muhammad? Judulnya aja gitu ya. Yesus fix 100% bukan Allah. Aduh. Tapi Oten tetap ngaco. Aduh. Saya kasih tahu Anda ya teman-teman, Yesus Kristus di dalam Alkitab kami bukanlah Isa Al-Masih di dalam Quranmu. Yang lahirnya di bawah pohon korma yang merupakan keponakan Musa dan Harun. Ya bahkan Muslim sudah mengakui ada 2 Isa, ada 2 Harun, ada 2 Imron, ada 2 Maryam. Nama boleh saja mirip, nama boleh saja sama. Tapi yang pasti bukan tokoh yang sama. Ya, Sumangkut, Risalah Islam Media TV. Yang pakai topi ini kalau ditanya nggak nyambung. Antenanya ketutupan topi soalnya. Ya. Tadi di dalam prolognya tadi mana ya? Yang diputar mana tadi, Pak? Si Sumangkut ini tadi yang diputar ininya. Videonya si Sumangkut tadi loh. Ini lihat nih. Ini Risalah Islam Media TV. Kita lihat judul-judulnya, videonya. Ketuhanan yang tidak masuk logika, bla bla bla. Ada nggak dia bahas Qur'annya? Kepalsuan Kristen terbongkar. Loh, saya sudah membongkar kepalsuan Qur'anmu malah. Saya sudah kasih linknya itu, puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt. Sumangkut. Ya. Yang mengatakan ini loh, saya belum mati kok. Ngapain lo ngurusin agama orang? Ngapain ngurusin Tuhannya orang? Kutanya. Katanya nih loh, sejarah yang ditutupi oleh orang. Lah sejarahmu sendiri ada yang ditutupi enggak? Kenapa kamu enggak buka? Bagaimana Qur'anmu banyak, Bu, banyak. Ceritain dong.
Sejarah nabimu dong, ceritain dari sirah-sirahmu dong. Siapa nama asli nabimu yang adalah Katem bin Ibn Kabisya ini? Kapan dia lahir, siapa dong. bapaknya, siapa Ya, mamanya. siapa bapaknya Ibn Kabisya Katem ini, namanya Katem ini nabimu. Tahun berapa dia lahir, tahun berapa bapaknya mati. Berikan data-data. Itu bukumu loh, ya. Al-Sirah Al-Halabiyah namanya. Ya, kemudian ada Al-Bidayah wal Nihayah. Mau dibahas nabimu yang namanya Katem Ibn Kabisya ini, sumangkut. Sejarah yang ditutup-tutupi. Mau dibahas Mekah itu berdiri abad ke-4. Dan sebelum itu siapa? Itu di Mekah itu ada apa tuh yang sekarang ini? Yang dibangun oleh Asad Abu Bakar. Bahkan Pak Denny membenarkan data saya. Ya betul, Bu Sofiatul. Asad Abu Bakar merenovasi katanya. Asad Abu Bakar lah yang membangun Mekah yang ada sekarang ini. Yang kalian jadikan kiblat. Itu pindah dari Petra ke situ. Abad ke-4 baru dibangun oleh Asad Abu Bakar. Loh, mbok sejarah itu yang dibahas agamamu dewe. Nggak usah ngebahas sejarahnya orang. Baru ini juga Bu, perlu dibahas itu. Yang naik dari Masjid Al-Aqsa yang dibangun setelah Baginda Muhammad meninggal. Kenapa ya, itu? Kita sudah bikin videonya ya. Iya. Tentang Isra Mi'raj. Itu ya harus dibahas juga sama mereka. Itu aja yang dibahas di channel-channelnya. Ketika Isra Mi'raj itu kan Al-Aqsa di Yerusalem belum ada. Ternyata adanya di kota Jirana. Menurut Al-Azraqi, Ibn Katsir, ya, Al-Waqidi, ya, kota Jirana itu antara Mekah dengan Taif. Disitulah Masjid Al-Aqsa dan Al-Atna berada. Lombok itu sejarah itu yang dibahas. Ngapain lu bahas-bahas agama orang? Sekarang kita lihat. Yuk, kita lihat yuk. Sama Menakem Ali. Kisah tragis Yesus. Loh, Yesus sama Isa Al-Masih tidak ada hubungannya. Ini Menakem Ali ini nggak ada otaknya juga ini. Ngaku-ngaku profesor. Rupanya cuma S2. S2-nya pun nggak inline dengan S1-nya. Heran. Ya, sejarah agama Abramaik lah ala-ala. Kita lihat ini semua apa? Paulus nih, Paulus penipu. Loh, Paulus itu diakui di surat Yasin 14 kok. Ini loh, Bible oh Bible. Paulus itu diakui di dalam 25 tafsir. Saya bisa menunjukkan tafsir mana saja yang mengakui Bulus sebagai rasul utusan Yesus kok. Bahkan memuji-muji Paulus kok. Kalau kamu mengatakan Paulus penipu, aku tanya. Apa urusanmu dengan rasul kami? Kan saya sudah mengatakan. Tidak usah ngurusi rasulnya orang. Karena rasul kami, Paulus itu adalah rasul yang kami akui kerasulannya. Dan kami harus taat kepadanya. Sama seperti kamu harus taat kepada Muhammad. Betul apa betul? Betul banget, betul banget. Ngapain lu ngurusin rasul Paulus, rasulnya orang? Tanya. Justru gini Bu Sophie. Menurut saya lebih bagus kita taat kepada rasul Paulus daripada baginda Muhammad. Kalau aku. Saya bisa kasih alasan mengapa. Karena menurut saya Paulus itu nggak pernah mengajarkan jangankan berperang membunuh, membenci, berkata kasar aja nggak pernah diajarkan kita sama orang lain. Nggak pernah kok diajari kita untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Itulah Paulus. Kalau pernah Paulus suruh aku membunuh, suruh aku ambil istri orang, detik ini ku koyak itu surat-surat Paulus. Tapi nggak pernah kutemukan itu. Coba dulu. Kalau ada orang mengatakan, ya udahlah, itulah itu. Ya Paulus nggak pernah nikahi anak kecil katanya. Kalau Paulus pernah nikahi anak kecil, murtad aku. Jadi agama Batak, udah aku bilang sama kalian. Jadi agama Batak Parmalim lebih bagus daripada ikut Paulus kalau ada kayak gitu. Setuju aku. Udah semua orang Batak nggak usah ikut Paulus lagi. Kalau Paulus pernah nikahi anak kecil. Betul. Lihat nih, semua yang mereka katakan tuh, ngurusi konsili kita lagi kan kurang ajar. Kita aja nggak pernah ngurusi muktamarmu. Kamu mau bikin fatwa menyusui orang dewasa tuh, kita nggak pernah ngurus. Nah, MUI, tolong dong bukakan debat tentang ngapain kalian? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad seorang nabi. Konsili itu kan urusan gereja kami, tah? Ya enggak?
Memangnya kalau konsili di Roma, di Vatikan, itu minta duit sama kalian? Memangnya kalau orang Kristen buat konsil itu minta duit sama kalian? Kapan orang Kristen ngurusi muktamarnya orang Muslim? Jangankan itu Bu Sophie, mereka ngurusi konsili-konsili. Kalian selesaikan aja dulu, mengapa kalian sholat 5 waktu 1 hari? Mana datanya di Quran? Gak ada, itu aja kalian selesaikan. Kalian mau bikin fatwa menyusui orang dewasa karepmu. Mau bikin fatwa perempuan tidak boleh memegang pisang, terong, dan apa karepmu. Kalian membuat fatwa katanya Mickey Mouse harus dibunuh karepmu. Emangnya kita ngurus? Kami memperhatikan karena kalian tuh usil. Ahli usil wal jamaah. Usil ngurusi Rasul Paulus kami. Usil ngurusi konsili kami. Lewong kami konsili tidak minta duit sama kalian, kok bingung. Benar apa benar? Betul, Ibu. Dan sedangkan kalian mengeluarkan fatwa menyusui orang dewasa itu loh, kok tidak pernah dibahas. Kalian mengeluarkan fatwa Mickey Mouse harus dibunuh itu loh, kok tidak pernah dibahas. Kalian mengeluarkan fatwa boleh bersetubuh dengan binatang, tidak ada hukumnya, kok tidak pernah dibahas. Ini aja Bu Sophie juga, mereka harus bahas itu, mengapa orang Muslim disunat. Milah Abraham itu tertulis di kitab mana milahnya. Kalau dibilang itu di hadis, jaraknya hadis dengan Quran dicatatkan banyak kali. Tahunnya, ratusan tahun. Itu dulu kalian bahas. Jadi, jangan kalian membahas internal kekristenan. Interkanalian itu banyak. Kalau kalian nggak bisa lagi membahas, ajaklah Ibu Sophie. Ajak aku sekali-sekali. Aku pun bisanya sikit-sikit. Tapi kalau kalian bahas Alkitab orang, udah bahasnya salah. Data-datanya dari kitab-kitab palsu. Kolok-kolok lah kali ini semua. Kolok-kolok ini. Kalau udah nggak terima, serlok lokasi. Open kameramu katanya gitu. Sekarang kita kuliah lihat wajahnya. kehadiran Ibu Munir nih yang sudah mau mampus ini. Munir. Pernah nggak dia Ada, bahas Mun. Quran sama Islamnya ini? Ini sebentar lagi ya Nggak ketemu ada, Bu, bidadari nggak ini. Ketemu 72 bidadari ini. Ngapain Munir. ngurusin Tuhannya orang? Ini loh, kristolog mencerahkan. Ini kalian bahas kan kami. Ngapain lu bahas agamanya orang? Bahas aja agamamu sendiri. Munir. Tapi gini, yang kita minta Bu Sophie gini juga Bu Sophie. Artinya, Kayak gini kok Mahfud MD kok diam saja. maksud aku gini loh Bu Sophie. Tolonglah kepada pemerintah, kalau mereka boleh kayak gitu, kalian nggak tangkap, izinkanlah kami juga kayak gitu. Biar kita mainkan. Aduh. Biar jelas. Iya, kita mainkan. Loh, ini anak Medan. Kau macam-macam kau. Kalau anak Medan dikasih peluang ini. Jadi gini. Sikat Lihat ini. Aduh. Dia mengatakan gini nih. Dia mengatakan nih, Yesus bukan Kristus, korban berjatuhan akibat strategi kejam Paulus. Kurang ajar gak ini orang? Iya. Kalau kita bikin kayak gitu nanti Quran. Besok aku dijemput aku dari rumah. Ya Tuhan. Ya, jadi boleh dong bertanya, ada apa dengan Mahfud MD ya? Ada apa? Pak Mahfud MD, woi. Apa takut? Menteri Agama Gus Yakut, woi, Indonesia. Iya. Apa Pak takut? Mahfud MD, kok diam saja lo TV One? Lihat kayak begini kok diam saja. Mungkin Metro takut, TV. Bu. Lihat kayak ini kok diam saja kalian. Takut di demo, Suara Bu. kalian kemana? Mungkin Sekarang kita lihat Mahfud Abdul MD Somad. nggak berani nggak ngapain itu takut di Ini demo juga sama mungkin teman-temannya. yang perlu mereka bahas itu, contoh Adam 30 meter, sini 30 meter. Itu kalian bahas, mana bukti? Itu aja Itu sepedanya, kemarin saya sudah kapal. Iya. Aku udah tanya sama Ustadz. Itu aja yang kalian bahas, Katanya nggak usah bahas sih. Katanya itu cerita Israeliat. Terus aku karena aku belum tahu, makanya aku diam. Aku cari literatur tentang Adam tinggi 30 ini, tentang kisah Israel, nggak dapat. Nanti kan penipu dia. Ya mungkin ya, aku belum dapat sampai sekarang ya. Benarkah Adam itu tinggi 27,4 meter itu adalah kisah Israeliat? Baru ini juga Belum perlu juga, dapat. mungkin ini juga perlu kan, ada kan rambut dari Baginda itu kan.
Baru di Indonesia ini kan banyak ngaku-ngaku anak dari daripada baginda. Ya di apa aja, tes DNA aja rambut itu dengan mereka, sesuai Iya. enggak? Itu juga dilakukan lah, Coba tadi, supaya coba lain, ilmiah. coba lain. Yuk, kenapa bro? Yang tadi Ustadz tadi nih. Ah. Coba ya. Ini kalau menurut Injil Jangan diputar. 72 enggak usah diputar, judulnya aja. Kok diputar? Ini judulnya ini kan ada kan. Jangan diputar nanti. Enggak usah diputar, Bu. Judulnya aja. Udah sama Kristen rusak. Kalau kita balik, domba kecil Islam rusak. Oh, ini. Itu berarti gimana? Oh, kejang-kejang kalian, langsung kalian tangkap aku. Enggak pakai abibimu. Oke, ada yang resen. Silakan, Pak Humisar. Jengkel kali aku hari ini. Oh, terima kasih. Saya pikir di beberapa banyak channel kita memang prihatin atas penghujatan terhadap Kristen ini. Sebenarnya ini suatu peluang juga ya. Paling tidak kita bagaimana seperti Blue Air Band kita menyuarakan pertama ke MUI yang sering rese ini. Saya lihat dijadikan tersangka bila MUI sudah bersuara ke polisi ya. Si Abbas bila orang Padang itu, orang Sirik Barandang itu ya. Kita kalau boleh secara lembaga atau kemana, bila PG nggak mau, atau kita rame-rame, atau siapapun, datang ke kantor MUI. Nggak apa-apa head to head. Kalau kalian tidak lakukan pelarang terhadap kristolog itu, kami juga, kalau kami melakukan fakta, jangan ditangkap. Mungkin bisa juga kayak gitu kita, supaya satu-satu gitu. Kalau kayak gini aja kita kan susah ya. Iya, di sidang MKC aja orang MUI bingung di luar dalil lu. Emang ada seperti itu? Dong. Jadi gini, aku hanya minta sih, artinya gini. Kalau memang mereka nggak bisa menyetop bibir licin daripada degoders dan polemikus ini, tolong dong kalau kami juga buka data-data hadis dan Quran, kalian jangan marahi kami, jangan lapori kami. Kita main data, bukan framing. Baca saja kita. Bisa nggak Pak pemerintah? Aku itu aja. Ya, jadi kita viralkan gitu. Ya, tapi gini, kalau kita buat cara yang sama, kita dilapor. Kalau mereka dilapor, justru dibela. Kan lucu. Iya, peringatan dulu kita. Maksudnya apakah kita... Ya udah, ini udah peringatan lah ini. Iya, jadi kita peringatin aja lah. Para polemikus, debater tak berotak, tolong. Kalian fokus aja dulu menjelaskan topik keimanan kalian. Itu aja kalian lakukan. Kalau kami nggak ada urusan dengan keyakinannya. Halo? Iya, silakan. Bila penting kita buat surat tertulis, kita tujukan ke polisi, kemana, ke semua lembaga resmi, mulai pertaruhan gitu aja. Kalau kalian tidak larinya ke GKI, jangan ditangkap. Pak. Larinya nanti ke GKI nggak nyetujui, belum. Apa? Oh nggak tahu. Nanti kan larinya ke GKI, polisi. GKI semua. apa? Ya untuk suratnya Bapak. Ini bener nih Pak kayak gini. Oh enggak. Iya, lembaga jadi kita aja yang mewakili youtuber atau apa gitu. Oh iya juga itu. Notice, announcement please, kayak gitu. Bila perlu, karena kan gini, ini kan polisi ke Polda semua lapori. Sebelum Pak Umisar, memang betul yang bilang Pak Umisar ini, karena dasar ini semua pertikaian ini kan dari YouTube, ya toh. Makanya orang Kristuber juga mungkin cocok juga datangin aja dulu MUI atau dari Kementerian Agama kita ke sana, karena dasarnya dari sini semua itu. Gak usah ke PGI, karena mereka itu nggak ada urusan lah. Mereka juga kan nggak mau tahu. Aja kita bersuara media sosial. Ngapain kita jumpai MUI? Dilihat dulu wajah kita nanti. Kalian gimana sih? MUI udah kasih penghargaan sama mereka yang suka menghina-hina Alkitab. Dikasih itu. Malah award katanya itu. Ya udahlah. Jadi sekarang waktunya ya kita bersuara di media sosial ini aja. Jadi kalau kita udah bersuara kayak gini ya kalian mikir-mikir aja lah. Tapi ya kalau kita buat keras-keras kayak gini kan kalian juga marah-marah juga, kita laporan ke kita juga. Contoh kasusnya Pak Saifuddin Ibrahim, oke secara hukum penistaan agama dia menista. Tapi yang lain juga kan menista.
Tapi supaya kami juga jangan salah memahami iman kalian. Kalian klarifikasi dong 300 ayat itu apa aja. Biar tahu kami supaya kami nggak ikut-ikutan. Kami juga nggak mau asal menilai. Jadi apa-apa aja itu. Kalian jelaskanlah, oh bukan begitu artinya, Saiful Imran salah. Jangan langsung pakai FBI, pakai Interpol. Iya, itu dia masalahnya sekarang kan. Sedikit-sedikit tadi kita aja yang ditekan mereka. Yang saya khawatirkan gini loh. Saya takut mereka kira ya, janganlah mereka kira emosi orang lain nggak punya gitu. Ini yang saya takutkan tadi. Gitu. Karena jujur ya seperti saya aja lah, saya nggak pernah ikut campur hal-hal seperti ini. Tapi ketika saya lihat begitu gencarnya penyerangan kepada iman saya, makanya saya masuk. Kok segini ya? Kok segitu kejamnya? Kalau nggak saya nggak tahu. Jadi maksud saya, tolonglah MUI atau pemerintah dengarkan. Jangan sampai akhir ya orang baik itu susah marah. Tetapi kalau orang baik sudah hilang kesabaran, nah itu yang sulit. Ujungnya apa yang terjadi? Kacau kan? Jadi pemerintah harus adil lah. Oke. Jadi itulah dulu untuk kita gubrak-gubrak. Kita kasih peringatan sama para polemikus. Jadi kalau kalian masih terus membahas Alkitab, ya udah siapkanlah diri kalian. Kami juga akan bahas. Dan yang Ya itu sih. Oke, kita akan buka topik baru, yaitu nanti akan kita kompilasi ya, sebenarnya banyak sekali, ya terutama congornya Agustan, ya kurang ajar sekali tuh mengatakan amanat agung teroris. Kayak begitu kok kita suruh diem itu loh Pak. Ya itu dia, mana bisa kita diam kalau dibilang masa Alkitab kita disuruh mengajarkan karena memberitakan Injil teroris kan? Iya. Pelukul. Aku mau pesan dulu sama Pak Pendeta yang dikomongin Pak Bu Sofiatul ya. Pak, kami ada ini di depannya sampean, di depannya Bapak untuk menjawab semua pertanyaan. Apa Bapak bisa jawab? Saya yakin kalau Bapak kena pertanyaan yang menusuk, saya yakin Bapak nggak bisa jawab. Mau coba silakan masuk ke Zoom. Agustan bisa kok Ya. masuk ke Zoom. Dia kan pernah masuk ke Zoom-nya Pauzang. Jadi silakan aja Agustan, kamu masuk. Enggak, ya, maksudnya pesan kepada pendeta yang yang tidak menghargai kami di sini, ya. Silakan datang masuk ke sini. Saya ada pertanyaan yang akan menusuk Bapak. Bisa jawab enggak? Kami ada di depannya Bapak. Apakah jemaatnya Bapak banyak bertanya bisa Bapak jawab semua? Tidak. Bapak akan berkhotbah sesuai apa yang telah ditentukan. Kami nggak meremehkan bapak-bapak pendeta ya, enggak. Kami hormat, tapi tolong hargai kami juga. Jangan tindas kami, jangan remehkan kami. Oke, sekian aja aku. Oke, apa topiknya Bu? Mau kita bahas? Ya, terserah aja. Kita buka topik dua arah. Ini kita tutup. Kita akan buka sesi baru. Thank you teman-teman. Nanti kita akan compile ya. Jadi kalian harus dukung apologet Kristen ya. Untuk kami bisa berfull timer. Karena saya sendiri belum full time untuk di YouTube ini. Ya. Bisa janji. Oke, teman-teman yang subscribe dan kita akan buka topik aku baru mau ya. Pamitan dulu Bu Sofi. Ya. Pamitan justru domba iklan Ya. nggak domba? Boleh. Oke, jadi kita akan masuk ke satu topik. Teman-teman yang ada di live YouTube, silakan masuk, khususnya Muslim. Ya. Anda bertanya, kami menjawab, dan Anda harus siap mendengar jawaban. Anda tidak setuju, tunjukkan bahwa Anda tidak setuju atas dasar apa datanya. Kemudian ketika kami bertanya, Anda juga harus siap menjawab, kami akan mendengar jawaban. Dan kami harus memvalidasi setiap jawaban-jawaban saudara.